beribadah lagi ya hari Minggu ini. Kita datang ke rumah Tuhan, tapi kita tetap semangat di rumah masing-masing. Oke? Nah, sekarang ajak teman-teman kita untuk beribadah barengan dengan kita. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Bapa kami surgawi, terima kasih buat anugerah-Mu yang menyertai kehidupan kami. Kami percaya tangan-Mu yang selalu berkarya bagi kehidupan kami. Bapa, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu ini menjadi teladan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, kita mau nyanyi dulu. Kita nyanyi segala puji syukur. Kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan selalu mengucap terima kasih Tuhan buat hari-hari yang Tuhan berikan untuk kami. Oke, kita nyanyi terima kasih Tuhan. Untuk kasih setia, untuk kasih setia.
kepada hambanya kami persilahkan. Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Yuk kita saat ini mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita ambil posisi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan belajar tentang arti bersyukur. Tuhan tolong kami, sertai kami, buka hati kami dari awal firman Tuhan ini diberitakan hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tahu nggak apa nama binatang yang bentuknya seperti ini? Ayo, saya mau dengar. Ayo dijawab. Ya, apa jawabannya? Depannya huruf U. Hah? Wangsa? Bukan wangsa. Ya, ini adalah binatang ular, ya. Ya. Siapa di antara adik-adik yang tidak takut ular? Ada enggak? Pasti. Kakak yakin adik-adik kalau ketemu ular di kebun pasti lari, ya. Kalau ketemu ular, jangan buru-buru untuk dibunuh, ya. Ya, juga jangan buru-buru dipegang-pegang, ya. Itu berbahaya. Ular adalah binatang yang berbahaya. Ya, ada ular yang berbisa, seperti ular kobra, ya. Di sininya, di lehernya dia ada payungnya, ya, seperti itu, ya. Nah, ada juga ular yang memiliki otot yang kuat. Misal namanya ular piton. Ular piton itu kalau sudah melilit, ya, binatang sebesar kambing, bahkan anak sapi itu bisa dililit sampai mati. Ngeri, ya. Itu ular piton. Jadi jangan main-main dengan ular. Tetapi adik-adik juga tidak boleh untuk membunuhnya juga. Kita biarkan karena itu akan menjaga keseimbangan alam. Ular bisa mengurangi populasi tikus dan katak seperti itu, ya. Nah, ini bicara tentang ular. Adik-adik pernah nggak membaca di Alkitab bahwa Allah pernah menghukum bangsa Israel dengan mengirimkan ular untuk menggigit, ya. Ketika orang Israel tidak tahu bersyukur, Tuhan bisa mengirimkan ular hebat untuk menggigit gitu. Kalau anjing bisa, ya, tapi ini ular. Hanya Tuhanlah yang menciptakan ular, maka hanya Tuhanlah yang bisa mengirimkan dan menyuruh ular untuk menggigit. Ini adalah teguran Tuhan. Yuk kita baca kisahnya. Saya ajak adik-adik untuk membuka dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Alkitab yang sudah disiapkan di dekat meja tadi, seperti Kak Susi sudah katakan, untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum ibadah, ya, itu harus dipersiapkan dan saat ini saatnya dibuka. Bilangan 21, coba Bilangan 21, ada yang tahu Bilangan ada di mana posisinya? Di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Ayo jawab. Hah, Perjanjian Baru? Bukan. Bilangan di Perjanjian Lama. Setelah kitab pertama Kejadian, terus Keluaran, terus Imamat. Nah, disitulah Bilangan. Coba dibuka Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ya, kakak tunggu. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Oke, kakak harap kalian sudah bisa menemukan. Firman Tuhan begini berbicara. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hambar ini, aduh, sudah muak, kami telah muak." Makanannya itu mana, ya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular api tedung, ya, ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga mereka banyak dari orang Israel yang mati. Mengerikan. Kemudian datanglah bangsa itu, ya, setelah digigit mereka datang ke Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular api dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup."
Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, ya, tiangnya tinggi, ditaruh ularnya di situ supaya semua orang bisa melihat. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ini kisahnya, ya. Ketika bangsa Israel tidak tahu bersyukur, Tuhan sudah memberikan roti mana, tetapi apa yang dikatakan oleh orang Israel, mereka bilang roti mana hambar rasanya, ya, sehingga kami muak. Ingat, kata muak keluar dari mulut orang Israel. Sungguh tidak tahu bersyukur. Padahal di Keluaran 16 ayat 31 orang Israel bilang rasanya mana itu seperti kue madu. Adik-adik tahu madu kan? Madu itu rasanya enak, manis, ya. Tetapi apa yang dikatakan orang Israel tentang mana? Mereka bilang hambar. Hambar itu rasanya seperti nasi. Adik-adik pernah makan nasi tanpa lauk? Nah, itu nggak ada rasanya, itu hambar. Tidak ada rasanya. Mana ini beda loh, mana yang diberikan Tuhan turun gitu ya. Setiap pagi mereka ambil dari pinggir kemah, ya. Itu rasanya seperti kue madu, pasti manis. Madu manis. Ya, tetapi mereka bilang hambar. Ini perkataan yang kurang ajar, yang tidak baik. Sudah diberikan mana oleh Tuhan, mereka tidak perlu menanam, tapi mereka bilang hambar. Itulah sikap tidak bersyukurnya bangsa Israel pada waktu itu. Ya, kita dalam hal banyak hal ya, kita tuh kadang seperti mereka, adik-adik. Ya, dulu waktu sebelum ada corona ada loh yang disuruh bangun pagi berangkat ke sekolah, itu malas-malesan. Mereka bilang, aduh bosan sekolah. Ada yang bosan akhirnya pingin main game di rumah, buka HP main game. Mereka pinginnya nggak mau berangkat ke sekolah, mereka maunya tidur-tiduran sampai siang, terus kemudian buka HP, main Among Us, main PUBG, terus main game-game itulah, nonton YouTube begitu ya. Dan negara api menyerang. Dan pada akhirnya Tuhan izinkan corona melanda dunia. Dan apa yang terjadi? Semuanya harus di rumah. Yang dulu senang main game sekarang sudah muak main game. Bosan, pinginnya jalan-jalan, pinginnya pergi ke sekolah ketemu teman-teman. Tapi orang tua katakan apa? Nggak boleh pergi ke sekolah, nanti kamu kena corona. Semua orang dilarang pergi. Semua orang ketika pergi keluar pulang harus mandi. Perginya pakai masker, pakai face shield. Kemudian setelah pulang dari pasar, pulang dari mall, pulang dari tempat-tempat manapun, mereka langsung semprot-semprot dengan disinfektan. Ya, itu setelah negara corona menyerang ya dunia kita ini. Ya. Dan saat ini banyak orang tersiksa di kamar karena pengen keluar. Yang dulunya mereka disuruh keluar nggak mau karena pengen main game sepanjang hari. Sekarang mereka disuruh di rumah main game sana sepuasnya. Tapi mereka bosen. Mereka pengen keluar, pengen main, pengen ketemu teman, tapi nggak bisa. Nah, kadang kita juga mirip seperti bangsa Israel loh, tidak tahu bersyukur. Orang Israel juga waktu itu demikian ya. Mereka sudah diberikan mana berlimpah-limpah, tidak perlu menanam. Saat ini semua orang menanam, kalau gagal panen mereka bilang, aduh sedih, tanamanku nggak menghasilkan buah. Orang Israel nggak perlu menanam, mananya jatuh sendiri di depan kemah, ya, tinggal mengambil. Mereka bilang hambar. Ya. Akhirnya mereka bersungut-sungut dan Tuhan mengirimkan ular. Ular bukan sembarang ular ini. Ini namanya ular api. Konon katanya kalau ada orang yang tergigit ular ini, dia akan kepanasan, sakit, pedih, dan kehausan sambil mencari-cari air. Dan ketika mereka nggak dapat air, mereka matilah. Ini efek dari gigitan. Ada seorang pengkhotbah mengatakan seperti itu. Ya. Mereka ketika mengalami penderitaan, diserang ular, digigit ular, mereka akhirnya datang ke Musa, minta maaf. Ya Musa, kami telah berkata-kata tidak baik. Tolong kamu berdoa kepada Tuhan, meminta ampun buat kami. Ya itulah, kalau semuanya sudah terjadi bagaimana? Kalau sudah bersalah, ya memang harus minta maaf. Beruntung kita punya Allah yang pemaaf, Allah yang mau mengampuni.
kesalahan kita. Ada loh kita minta maaf ke orang itu nggak mau mengampuni, ada. Tetapi kita bersyukur kita punya Allah, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mau mengampuni kalau kita punya salah. Nah akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus dilakukan? Ini orang Israel sudah pada menyesal, minta ampun. Terus Tuhan katakan, kamu harus membuat ular api tiruan dan taruh di tiang ya. Kemudian Musa membuat dari tembaga itu mirip besi ya, warnanya agak merah kuning-kuningan begitu, mengkilap ya. Musa bikin itu supaya mirip seperti api ya, makanya dia buat kalau kena cahaya matahari mengkilap celing gitu ya. Musa buat tuh, kemudian dia taruh di kayu yang tinggi. Itu mirip seperti gambaran salib adik-adik ya. Tuhan Yesus katakan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia harus ditinggikan seperti di atas salib. Itu tertulis di Yohanes 3 ayat 14. Itu seperti itu ya. Nah Tuhan bilang, Musa buat ular dari tembaga. Nah nanti kamu buat, dan akhirnya Musa membuat dan ditaruh di kayu yang tinggi. Tujuannya supaya semua orang bisa lihat. Dia kalau ditaruh di atas, nah siapapun yang melihat ular itu sembuh. Ini ajaibnya. Hanya melihat saja, yang kepakut ular tuh, aduh, terus dia melihat ular itu, dia tidak mati, dia sembuh ya. Ini benar-benar mujizat Tuhan yang terjadi pada zaman Musa. Adik-adik yang dikasih Tuhan, di dalam diri manusia seperti kita ini ya, ada sesuatu yang berbahaya. Yang berbahaya seperti racun ular itu. Tetapi ini jauh lebih berbahaya. Apakah yang berbahaya di dalam diri kita itu? Dosa. Di dalam diri manusia ada sesuatu yang berbahaya, yaitu dosa. Dia lebih berbahaya dari racun. Kalau racun membuat manusia mati, kehilangan nyawa. Tetapi kalau dosa, mati juga dosa itu akan membuat manusia mati selamanya. Akan ada di dalam siksaan kekal, yaitu di neraka. Dosa adalah di mana kita semua manusia ada di bawah kekuasaan iblis. Ya, iblis telah merebut manusia ketika Adam dan Hawa menjual dirinya kepada iblis dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan kita semua manusia di bumi ini adalah keturunan bapa kita, yaitu Adam dan Hawa. Karena itu semua manusia ada di bawah kekuasaan iblis mula-mulanya. Nah, jika manusia ada di bawah kekuasaan iblis, maka ia akan masuk neraka dan mendapat hukuman kekal. Dosa membuat manusia tersiksa dan akan terbunuh untuk selamanya. Tapi hanya ada satu cara untuk melepaskan diri dari kuasa dosa, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus yang telah disalibkan. Darahnya menjadi tebusan untuk membeli kita, saya dan adik-adik yang percaya. Ya, kita ditebus sehingga kita, dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita, dan kita terbebas dari hukuman kekal. Jika orang Israel digigit ular hanya melihat ular dibuat Musa menjadi percaya, kita yang percaya pada Tuhan Yesus hanya dengan percaya kita dibebaskan dari hukuman mati, yaitu hukuman kekal di neraka. Sesederhana itu adik-adik. Karena itu bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan dan kita akan tinggal di dunia yang baru. Dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan Allah kita. Karena itu kita wajib bersyukur. Tidak boleh menyia-nyiakan kehidupan kita hanya untuk main-main, menghabiskan kehidupan hanya dengan bermain, tidak serius belajar. Dan lebih buruk lagi jika tidak mau membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu kita yang masih sehat, puji Tuhan tidak terkena corona, bisa belajar online dengan baik, harus memanfaatkan itu dengan baik. Dan belajar firman Tuhan itu yang terutama. Berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan itulah yang terutama. Inilah cara hidup yang bersyukur. Dalam susah, dalam segala situasi apapun, tetap hanya mengandalkan Tuhan, mempelajari firman-Nya, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Hidup di dalam kekudusan. Patuh terhadap guru, patuh terhadap orang tua, dan terlebih patuh terhadap firman Tuhan. Saya akan ajak adik-adik untuk membaca Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Berbunyi demikian.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Inilah firman Tuhan. Saat ini kita harus bersyukur, manfaatkan waktu kita sebaik mungkin hanya untuk beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, dan hidup kita diserahkan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah belajar mengenai kisah tentang bangsa Israel yang tidak mengucap syukur. Tuhan, saat ini kami masih bisa belajar online. Kami tidak terkena virus, tetapi kami ingin Tuhan untuk tidak membuang waktu kami sia-sia, tapi kami ingin belajar tentang firman-Mu, belajar tentang Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga kami tidak membuang waktu kami dengan percuma. Dan inilah wujud syukur kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong ya Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus memampukan anak-anak-Mu yang mendengar, anak-anak-Mu yang percaya. Kiranya Tuhan juga membimbing orang tua dan segenap keluarga untuk menuntun anak-anak mereka kepada jalan kebenaran dan hidup, yaitu hanya percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Amin.